Kementerian Keuangan mengingatkan Indonesia akan mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 diprediksi kembali minus antara 1,1% hingga 2,9%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tanah air di tengah pandemi virus corona hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7% hingga 0,6%. Pandemi virus corona berdampak besar pada sektor ekonomi, di mana sejumlah negara pun mengalami resesi. Jadi, apa itu resesi? Resesi merupakan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung secara berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Para ahli menyatakan resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami produk domestik bruto negatif, tingkat pengangguran meningkat, penjualan retail turun, serta ukuran pendapatan dan manufaktur menyusut dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menjelaskan, secara teoritis, suatu negara dikatakan resesi, salah satunya disebabkan pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut berada di nilai minus. Indikator lain suatu negara mengalami resesi ada pada inflasi dan nilai kurs rupiah. Dampak dari pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Beberapa negara mengalami resesi yang disebabkan turunnya kegiatan ekonomi di negara-negara tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan resesi tersebut. 1. Produksi dan konsumsi tidak seimbang. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi atau daya beli masyarakat merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila produksi dan konsumsi tidak seimbang, tentunya akan menjadi masalah besar pada siklus ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi lambat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dalam secara global juga digunakan sebagai kriteria ekonomi yang kuat. Nah, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengacu pada produk domestik bruto hasil dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor. Apabila produk domestik bruto menurun dalam waktu yang lama, maka bisa disimpulkan bahwa ekonomi sebuah negara sedang melemah atau mengalami resesi. 3. Inflasi dan deflasi yang tinggi. Dalam satu hal, inflasi dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi terjalin. Tapi, inflasi yang tinggi malah akan menyulitkan kondisi ekonomi suatu negara, karena harga komoditas melonjak dan daya beli masyarakat tak sanggup menjangkaunya, terutama kelas menengah ke bawah. Kondisi ini akan semakin memburuk apabila daya beli masyarakat menurun sehingga menyebabkan deflasi. Harga komoditas yang menurun drastis juga mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Hal ini mengakibatkan biaya produksi tidak bisa tercover dan volume produksi menurun. 4. Pengangguran tinggi. Pekerjaan adalah salah satu faktor penting dalam pergerakan ekonomi. Apabila suatu negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi para pekerja lokal, maka tingkat pengangguran akan tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Dan terakhir kelima, yaitu kepercayaan investor hilang. Tentunya untuk perekonomian yang lebih baik, suatu negara harus bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi keamanan ataupun proyek strategis. Hal ini dilakukan agar dapat menarik para investor. Tapi, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka kepercayaan investor akan hilang dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lambat, bisnis lesu, dan banyak produsen yang meminimalisir jumlah produksi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak pandemi pada manusia. Perusahaan berskala besar yang meskipun mereka menjangkau pasar internasional, pada umumnya itu memiliki fondasi yang sangat kuat. Tapi fondasi tersebut pasti akan berbeda jika kita membahas resesi yang terjadi karena COVID-19. Ini tentu akan berdampak kepada company-company yang meskipun memiliki fondasi yang sangat kuat, mereka bakal tetap terdampak. Hal ini dapat dilihat karena mobilitas secara nasional dan daya pembelian dari masyarakat turun drastis karena terjadinya social distancing, karena terjadinya pengurangan distribusi goods and services dari luar negeri dan lain-lain. Yang kedua itu dampak pada perusahaan. Ketika resesi, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dan membelanjakan uangnya. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa mengalami penurunan. Jika permintaan turun, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih rendah. Dan apabila permintaan yang tidak ada sama sekali, maka perusahaan berisiko mengalami kerugian dan bahkan kebangkrutan jika mereka tidak dapat melakukan mitigasi-mitigasi yang mengurangi kerugian mereka pada saat ini. Ancaman resesi ini tidak hanya untuk perusahaan tertentu saja, tapi
seluruh perusahaan yang ada di setiap industri atau di sektor ekonomi pada umumnya. Keterbatasan modal dan aset yang dimiliki serta ketidakmampuan untuk meminta pinjaman karena negara sendiri sedang memiliki kesusahan dan sedang memitigasi COVID-19 menyebabkan perusahaan ini untuk mempertahankan stabilitas seperti sebelum saat pandemi. Yang terakhir adalah dampak pada pemerintah. Dampak pada pemerintah itu yang pertama ada pinjaman pemerintah melonjak tinggi. Pemerintah di setiap negara pasti membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan upaya pembangunan negara. Sumber pendapatan negara berasal dari pajak dan non-pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak penyumbang terbesar adalah pendapatan negara. Ketika resesi terjadi, pendapatan negara dari pajak mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah pengeluaran masyarakat cenderung lebih rendah, seperti yang disebutkan tadi, sehingga berpengaruh pada PPN atau pajak pertambahan nilai yang lebih rendah pula daripada kondisi sebelum pandemi.